Betul sekali bahwa saat ini sedang diselenggarakan tes uji kelayakan bagi para calon DKOJK. Ini sudah berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi dan hingga saat ini baru 5 dari 8 yang telah selesai melakukan uji kelayakan pada hari ini. Adapun saat ini sedang berlangsung tes uji kelayakan yakni calon kepala eksekutif pengawas perbankan yang merangkap juga sebagai anggota yakni Ogi Prastomiono. Dan adapun tadi yang pertama kali melakukan tes uji kelayakan yakni calon ketua dari DKOJK, yaitu adalah Mahendra Siregar, nama yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua karena Mahendra Siregar adalah pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Keuangan dan saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Dan yang menarik tadi saat sidang berlangsung ini Mahendra Siregar sempat ditanya oleh beberapa fraksi mengenai bagaimana Mahendra bisa melepas kursi Wakil Menteri Luar Negeri tersebut yang ketika beliau mendapatkannya ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Namun Mahendra Siregar dalam kesempatan ini mengatakan bahwa sudah mengantongi izin dari Presiden dan juga dari Menteri Luar Negeri sehingga dapat berfokus untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai Ketua OJK jika terpilih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Darwin Siril Nur Hadi yang juga sudah tidak asing lagi karena beliau sudah santer terdengar di dunia keuangan. Beliau mengawali karirnya sebagai konsultan dan juga peneliti di Harvard Institute for International Development, Departemen Keuangan dan juga merupakan komisaris utama PT Mandiri Sekuritas dan ia juga pernah menjadi Direktur Utama PT Bursa Efek Jakarta dan juga Eksekutif Direktur PT Dana Reksa. Dan ini santer terdengar bahwa adanya potensi perombakan atau berubah dari jajaran calon-calon DKOJK ini, di mana tadi sempat dikatakan oleh fraksi Komisi 11 mengatakan bahwa bisa jadi bahwa nanti yang terpilih, 7 nama yang terpilih ini tidak sesuai dengan kotaknya. Maka hal itu pun dipertanyakan kepada Darwin. Di mana ditanyakan apakah siap jika dipindahkan kepada jabatan yang lain jika tidak terpilih menjadi ketua. Dan Darwin pun mengatakan siap asal bisa berkontribusi di DKOJK. Dan selanjutnya ini sempat molor pada pukul 1 siang tadi, Wakil Ketua Mirza Aditya Suara ini baru saja melakukan tes uji kelayakan dan saat melakukan tes uji kelayakan ini dicecar oleh anggota DPR mengenai bailout Senturi dan juga Jiwasraya, di mana saat itu Mirza berada di posisi komisioner lembaga penjamin simpanan. Dan pemirsa dapat kami informasikan bahwa Komisi 11 ini mengupayakan semua prosedur termasuk paripurna terhadap 7 nama yang terpilih nantinya sudah selesai sebelum masa resesi pada tanggal 15 April 2022. Dan tadi ketua dari pimpinan Komisi 11 ini mengatakan bahwa hasil pengumuman nama-nama ini akan diumumkan pada hari Senin 11 April 2022. Dan pemirsa dapat kami informasikan pula bahwa masa periode DKOJK sebelumnya ini selesai pada tanggal 20 Juli 2022. Artinya mereka yang baru ini akan mulai bertugas pada saat itu dan akan dilantik sebelumnya. Dan ini di media sudah beredar 7 nama yang katanya akan menjadi atau menduduki posisi di DKOJK. Namun ketika kami berusaha untuk mengkonfirmasi tersebut kepada perwakilan dari fraksi partai, di sini mereka mengatakan bahwa belum bisa mengkonfirmasi dan adapun saat ini masih adanya tes uji kelayakan masih berlangsung sehingga tidak dapat mengkonfirmasi mengenai 7 nama yang pasti akan menduduki posisi atau jabatan di DKOJK. Dan tentunya siapapun yang terpilih menjadi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki integritas yang tinggi dan juga berniat ataupun sungguh-sungguh dalam menyelesaikan 3 pekerjaan rumah besar. Yang pertama adalah 3 PR tersebut adalah yang pertama, perlindungan konsumen di tengah maraknya kasus-kasus industri jasa keuangan. Dan yang kedua adalah rendahnya literasi keuangan. Najib menuturkan bahwa literasi keuangan digital di Indonesia saat ini masih rendah dan perlu terus disosialisasikan. Dan PR yang terakhir adalah terkait pengembalian kepercayaan publik dalam penyelesaian kasus-kasus untuk secara bertahap diselesaikan.